Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema hati-hati dia yang dekat denganmu pergi ke dukun karena hasrat membencinya. Dia ingin membuatmu susah secara rejeki. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nampaknya kamu perlu berhati-hati dengan orang yang ada di sekitar kamu, terutama seseorang yang diam-diam menyimpan rasa benci dan iri terhadapmu. Hasrat negatif yang dia pendam begitu kuat, hingga mendorongnya untuk mencari cara agar bisa menghalangi keberuntungan dan rezeki yang seharusnya menjadi milikmu. Ada indikasi bahwa dia tidak hanya memendam rasa tidak suka, tetapi juga mengambil langkah-langkah tertentu untuk memastikan kamu mengalami kesulitan, baik secara materi maupun emosional. Sosok ini bukan sekadar orang yang tidak menyukaimu secara kasat mata. Justru, dia bisa saja seseorang yang selama ini kamu anggap baik, dekat, atau bahkan menjadi bagian dari kehidupan sehari-harimu. Mungkin dia adalah seseorang yang kamu percaya, yang sering berbicara manis di hadapanmu, tetapi dalam dia memiliki rasa iri yang begitu mendalam. Dia melihatmu sebagai ancaman, seseorang yang memiliki sesuatu yang dia inginkan, tetapi sulit dia dapatkan. Orang seperti ini biasanya tidak menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan. Sebaliknya, dia lebih memilih untuk menyimpan perasaan negatifnya dan menutupinya dengan sikap yang tampak biasa saja. Mungkin dia sering mengamati langkah-langkahmu, melihat bagaimana caramu menghadapi kehidupan, dan dalam hati merasa tidak senang setiap kali melihatmu mendapatkan sesuatu yang baik. Setiap pencapaianmu, sekecil apapun, mungkin terasa baginya seperti sebuah kekalahan. Di hadapanmu, dia mungkin tampak tenang dan terkendali, memperlihatkan sikap yang bijaksana, atau bahkan suportif. Namun di balik sikap itu, dia sebenarnya memiliki niat yang bertentangan dengan kebaikanmu. Dia tahu bagaimana berbicara dengan cerdas dan membentuk citra diri yang dapat dipercaya. Tetapi pada saat yang sama, dia juga bisa bertindak impulsif ketika merasa hasrat dan emosinya menguasai dirinya. Mungkin, saat dia merasa kamu terlalu jauh melangkah, dia akan berusaha mencari cara untuk menghambat perjalananmu. Kamu mungkin bertanya-tanya, mengapa seseorang bisa memiliki rasa iri yang begitu besar terhadapmu? Jawabannya sederhana. Karena kamu memiliki sesuatu yang dia inginkan, tetapi tidak bisa dia miliki dengan mudah. Mungkin itu keberuntunganmu, kerja kerasmu, karismamu, atau bahkan sekadar kebahagiaan yang terpancar dari dirimu. Orang yang penuh iri seringkali merasa bahwa dunia ini tidak adil, bahwa orang lain mendapatkan sesuatu lebih mudah daripada mereka. Dan itu menimbulkan rasa benci yang semakin lama semakin kuat. Tanpa kamu sadari, mungkin dia telah menyusun rencana untuk menjatuhkanmu secara perlahan. Tidak selalu dalam bentuk serangan langsung, tetapi lebih kepada cara-cara halus yang membuatmu meragukan diri sendiri, kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar, atau bahkan membuatmu merasa tidak nyaman dalam situasi yang seharusnya bisa kamu nikmati. Dia mungkin menyebarkan gosip, memberikan saran yang kelihatannya baik, tetapi sebenarnya merugikan, atau sekadar menciptakan atmosfer yang membuatmu merasa kurang bersemangat. Jika kamu merasa akhir-akhir ini segalanya terasa lebih sulit, seperti ada sesuatu yang menahanmu untuk maju, ini bisa jadi pertanda bahwa energi negatif sedang mengelilingimu. Terkadang, bukan hanya tindakan langsung yang dilakukan seseorang untuk menjatuhkanmu, tetapi cukup dengan mengirimkan niat buruk dan energi negatif, maka dampaknya bisa terasa dalam kehidupanmu. Energi negatif yang dia ciptakan bisa muncul dalam berbagai bentuk. Bisa jadi kamu mengalami serangkaian kejadian tidak menyenangkan, kehilangan peluang yang seharusnya bisa menjadi milikmu, atau merasakan perubahan suasana hati yang sulit dijelaskan. Mungkin kamu sering merasa lelah secara emosional tanpa alasan jelas,
atau munculnya rasa cemas dan gelisah yang tidak biasa. Semua ini bisa jadi merupakan efek dari energi yang dia kirimkan kepadamu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, di sisi lain, kamu juga memiliki keberuntungan yang besar. Apapun niat buruk yang dia rencanakan, akan ada kekuatan yang melindungimu. Kamu memiliki jiwa yang kuat dan intuisi yang tajam, yang jika kamu dengarkan akan membimbingmu untuk menjauh dari energi negatif yang berusaha mengganggumu. Semesta selalu memberikan perlindungan bagi mereka yang memiliki niat baik, dan selama kamu tetap berada di jalur yang benar, tidak ada satupun rencana jahat yang bisa benar-benar merusakmu. Tetaplah waspada, jangan mudah percaya pada siapapun, dan selalu perkuat diri dengan doa serta keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Jangan biarkan rasa takut atau khawatir menguasai dirimu, karena semakin kamu merasa terpengaruh oleh energi negatif, semakin besar kemungkinan orang itu berhasil dalam niat buruknya. Sebaliknya, tetaplah menjaga vibrasi positif dalam hidupmu dan fokus pada tujuan yang ingin kamu capai. Orang yang iri dan penuh kebencian seringkali berusaha menutupi niat mereka dengan berbagai cara. Mereka mungkin akan bertindak seolah-olah peduli, memberikan nasihat, atau bahkan mencoba mendekatimu lebih jauh. Namun, perhatikan tanda-tandanya. Apakah ada seseorang yang selalu meremehkan pencapaianmu dengan kata-kata halus? Apakah ada yang terus-menerus membandingkan dirimu dengan orang lain dalam nada yang meragukan kemampuanmu? Apakah kamu merasa kurang nyaman atau tiba-tiba ragu setiap kali berbicara dengan seseorang? Seolah-olah energi mereka menguras semangatmu. Jika iya, bisa jadi orang itu sedang mencoba melemahkan mental dan emosimu sedikit demi sedikit. Kamu juga mungkin pernah mengalami kejadian di mana seseorang terlihat begitu antusias mendukungmu. Tetapi kemudian, setelah berbicara dengannya, semangatmu tiba-tiba menurun. Ini bukan kebetulan. Kata-kata memiliki energi, dan orang yang menyimpan kebencian dalam hatinya tahu cara memanipulasi kata-kata untuk membuatmu meragukan dirimu sendiri. Mereka tidak akan menyerangmu secara langsung, tetapi melalui komentar yang seolah-olah tidak berbahaya. Kamu yakin bisa melakukan itu? Atau, aku sih nggak yakin kalau itu akan berhasil, tapi terserah kamu. Kata-kata seperti ini bisa menanamkan keraguan yang lambat laun menghambat langkahmu. Selain kata-kata, perhatikan juga tindakan mereka. Orang yang benar-benar mendukungmu akan ingin melihatmu sukses tanpa syarat. Sebaliknya, mereka yang iri akan selalu mencari cara untuk memastikan bahwa kamu tidak melampaui mereka. Mereka mungkin memberikan informasi yang menyesatkan, membuatmu sibuk dengan hal-hal yang tidak penting, atau bahkan menempatkanmu dalam situasi yang bisa merugikanmu. Misalnya, mungkin ada seseorang yang sering mengajakmu keluar saat kamu sedang fokus pada pekerjaan atau tujuanmu. Awalnya, kamu mungkin berpikir bahwa mereka hanya ingin bersenang-senang, tetapi jika ini terjadi berulang kali dan selalu di saat-saat penting, bisa jadi ini adalah taktik untuk mengalihkan perhatianmu. Orang seperti ini tidak ingin kamu berhasil, tetapi mereka juga tidak ingin terlihat jelas bahwa mereka adalah penghambatmu. Selain itu, mereka juga bisa menggunakan strategi lain, seperti membuat drama atau menciptakan konflik yang tidak perlu dalam hidupmu. Tiba-tiba ada masalah dengan seseorang yang sebelumnya tidak pernah bermasalah denganmu. Atau kamu merasa ada perubahan sikap dari orang-orang terdekatmu tanpa alasan yang jelas. Ini bisa menjadi tanda bahwa ada seseorang yang sengaja menyebarkan informasi keliru untuk membuatmu kehilangan dukungan sosial. Mereka tahu bahwa kesuksesan tidak hanya datang dari kerja keras, tetapi juga dari lingkungan yang mendukung. Jika mereka bisa membuatmu merasa sendirian, kehilangan orang-orang yang seharusnya berada di sisimu, maka mereka akan merasa bahwa mereka sudah menang setengah jalan. Karena itu, penting untuk selalu menjaga jaringan sosialmu, tetap dekat dengan orang-orang yang benar-benar peduli padamu, dan tidak mudah terpengaruh oleh omongan negatif. Namun, jangan biarkan rasa curiga menguasai dirimu. Meski ada orang yang mungkin iri dan ingin menjatuhkanmu, tetaplah percaya bahwa masih banyak orang baik di sekitarmu.
Jangan sampai ketakutan membuatmu menutup diri dari orang-orang yang tulus mendukungmu. Sebaliknya, gunakan pengalaman ini untuk lebih bijak dalam memilih teman, lebih cermat dalam mempercayai orang, dan lebih sadar akan energi yang ada di sekitarmu. Jika kamu merasa bahwa seseorang memang memiliki niat buruk terhadapmu, cobalah untuk tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan. Orang seperti ini biasanya ingin melihatmu terguncang, panik, atau merasa tersakiti. Tetapi jika kamu tetap tenang, fokus pada hidupmu, dan tidak membiarkan mereka mempengaruhi emosimu, mereka akan kehilangan kendali atas situasi. Energi negatif mereka tidak akan memiliki kekuatan jika kamu tidak memberinya ruang dalam hatimu. Selain itu, kamu bisa melindungi diri dengan berbagai cara. Secara spiritual, kamu bisa memperkuat energi positif dengan doa, meditasi, atau ritual yang membuatmu merasa lebih tenang dan terlindungi. Secara emosional, kamu bisa melatih dirimu untuk lebih percaya diri, lebih fokus, dan tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Dan secara fisik, kamu bisa menjaga kesehatanmu, mengatur pola hidup yang seimbang, dan mengelilingi dirimu dengan lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu. Kamu adalah seseorang yang memiliki potensi besar, dan itulah alasan mengapa ada orang yang merasa iri. Tetapi ingat, cahaya yang sejati tidak bisa dipadamkan hanya karena ada seseorang yang merasa silau karenanya. Jangan biarkan siapapun menghalangi jalanmu menuju kesuksesan dan kebahagiaan yang memang sudah menjadi hakmu. Teruslah berjalan maju dengan kepala tegak. Jangan pernah takut menghadapi tantangan, karena setiap langkah yang kamu ambil dengan niat baik akan selalu membawa perlindungan dan keberuntungan bagimu. Biarkan orang lain sibuk dengan iri hati mereka, sementara kamu tetap fokus membangun masa depanmu yang gemilang. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 7272 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.